Anda menyaksikan segmen khusus Economic Update di CNBC Indonesia. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate di level 3,5% sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19. Dan untuk membahas lebih dalam arah kebijakan dan strategi Bank Sentral Indonesia, kita akan membahasnya langsung eksklusif bersama kami Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Selamat sore Pak Peri Warjio, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, kalian sehat ya semuanya kawan-kawan CNBC sehat semuanya. Sehat semuanya Pak, terima kasih. Alhamdulillah Pak. Seperti apa sih kalau Baik. kita berbicara ketangguhan stabilitas ekonomi Indonesia saat ini? Kita tahu berbagai lembaga melakukan pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk juga Bank Indonesia Pak. Tapi kalau berbicara soal resiliensi dan juga soal stabilitas ekonomi Indonesia, seperti apa sih Pak di mata Bank Indonesia? Kalau kita bicara stabilitas, tentu saja ada beberapa aspek dari stabilitas, yaitu stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem makroekonomi kita, alhamdulillah itu cukup kuat. Inflasi kita itu sangat rendah. Kemudian juga stabilitas nilai tukar kita juga terjaga. Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini. Tentu saja kita juga bicara adalah stabilitas dari sisi eksternal, yaitu defisit transaksi berjalan yang sekarang ini sangat rendah. Dan kita juga perkirakan sangat rendah tahun ini adalah minus 0,6 sampai minus 1,4% dari PDB. Itu adalah stabilitas makroekonomi, demikian juga tentu saja berkaitan dengan fiskal. Kita juga bicara stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan apa itu? Yaitu yang pertama adalah rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio Indonesia yang sangat tinggi, 24%. Kemudian non-performing loan juga tetap rendah. Demikian juga likuiditas yang sangat berlebih. Rasio alat likuid per DBK juga 34% karena Bank Indonesia terus melakukan injeksi likuiditas. Jadi secara keseluruhan, Mbak Alin, bahwa stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan kita itu resilient di dalam kita menjaga perekonomian kita, termasuk juga cadangan devisa Bank Indonesia yang relatif tinggi, yaitu 137,5 miliar dolar Amerika. Itu berbagai komponen-komponen stabilitas yang menunjukkan ketahanan stabilitas perekonomian kita yang alhamdulillah cukup baik dan cukup kuat, Mbak Alin. Ketahanan stabilitas ekonomi Indonesia cukup kuat termasuk di saat ini misalnya ya Pak, para pelaku pasar banyak membicarakan soal risiko tapering yang dikhawatirkan akan terjadi lebih awal dari ekspektasi pasar. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri seperti apa Pak strategi yang disiapkan? Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk antisipasi menghadapi perubahan kebijakan moneter di Amerika. Asesmen kami menunjukkan bahwa Bank Sentral Amerika, the Fed, kemungkinan baru akan melakukan pengurangan likuiditas atau tapering, kemungkinan adalah triwulan 1 tahun 2022. Dan kalaupun ada kenaikan Fed Fund Rate itu baru akhir tahun 2022. Tapi benar Mbak Alin bahwa reaksi pasar, antisipasi pasar memang berpengaruh, yaitu tentu saja yang kita sebut flight to quality, bahwa investor global memilih investasi portfolionya ke negara-negara yang lebih aman. Juga tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Bank Indonesia terus memastikan menjaga pasar, melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Dan itu kami lakukan dengan intervensi, baik di pasar tunai spot, di pasar forward, domestic non-delivery forward, juga melakukan pembelian SPN dari pasar sekunder. Dan alhamdulillah tingkat pelemahan nilai tukar rupiah kita relatif cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Filipina
Malaysia maupun negara-negara lain. Bahwa kalau seluruh dunia melakukan pelemahan, tentu saja tidak dipungkiri rupiah juga melemah. Tapi yang kita jaga adalah pelemahan rupiah itu terjaga. Lebih dari itu, kita juga berkoordinasi sangat erat. Bu Menteri Keuangan dan saya berkoordinasi sangat erat, termasuk juga kawan-kawan di tingkat departemen, terus menjaga agar stabilitas pasar SBN itu terjaga. Dan alhamdulillah itu juga terjaga sangat baik. Kelihatan juga tercatat dari kenaikan yield SBN yang relatif rendah. Sekarang adalah 6,2 sampai 6,3%. Itu relatif rendah. Ini memang juga berkaitan juga tadi dari dampak dari global. Itu langkah-langkah yang terus kami lakukan baik di Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah maupun koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas pasar SBN, stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk koordinasi di bawah KSSK. Mbak Alin. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.